Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kami dari kelas 10F. Nama saya Fani Intaryadi dan saya akan menjelaskan pengertian sistem ekonomi. Saya Kalesa Salsabila Arizia. Saya menjelaskan materi amandemen. Nama saya Syahira Alela Putri Wahyudi. Saya menjelaskan ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Dan saya Raisya Sabila Azahra. Aku menjelaskan bagian 3, yaitu kelebihan dan kekurangan sistem perekonomian Pancasila. Nama saya Sofia Adelin Rahman. Saya akan menjelaskan. Kami dari kelompok 4 akan membahas sistem ekonomi Pancasila. Pertama-tama, apakah sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi adalah suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah perekonomian. Sistem ekonomi ada banyak, salah satunya sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah sistem yang dianut oleh negara Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila berlandaskan UUD 1945 hasil amandemen pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat kedua menyatakan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3 menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ayat keempat menyatakan bahwa kegiatan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Sistem ekonomi Pancasila mempunyai beberapa ciri-ciri yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Pertama, setiap keputusan melibatkan nilai-nilai agama. Kedua, perekonomian disusun atas asas kekeluargaan. 3. Cabang produksi UHAL dan SDA yang menguasai hajat hidup orang banyak dikelola oleh negara. 4. Masyarakat diberikan kebebasan untuk mengembangkan kreasi, tetapi tidak merugikan kepentingan umum. 5. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. 6. Kekayaan alam di bumi Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, dan lain-lain. Sistem ekonomi Pancasila tentu punya kelebihan dan kekurangan. 1. Di sistem ini, inovasi dan kreativitas individu dikembangkan tanpa mengganggu kepentingan umum. Akan tetapi, daya kreasi dan inovasi masyarakat berpotensi mati karena dominasi negara dalam pengelolaan uang. 2. Pengelolaan ekonomi merupakan suatu usaha kolektif untuk mencapai kemakmuran bersama. Namun sebab itu, keputusan ekonomi diambil secara lambat karena perlu penyelesaian kepentingan bersama. Perekonomian juga berjalan secara tidak efisien karena mengedepankan demokrasi yang relatif lama. Sistem ekonomi Pancasila di Indonesia diterapkan atau diwujudkan melalui koperasi dan BUMN. 1. Koperasi merupakan usaha kolektif berasaskan kekeluargaan. Pengelolaan dan distribusi kekayaan dikuasai oleh para anggota sehingga kesenjangan ekonomi antara individu diminimalisir. Kedua, BUMN atau bahan usaha milik negara menunjukkan eksistensi peran negara dalam pengelolaan perekonomian di berbagai bidang. Sebagian BUMN merupakan hasil dari nasionalisasi perusahaan Belanda setelah proklamasi. Dengan diberlakukannya sistem ekonomi demokrasi Pancasila di Indonesia diharapkan mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.